Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, kuat, penuh semangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita beristirahat malam hari ini, mari kita dengarkan renungan firman Tuhan di hari ini, edisi Jumat, tanggal 27 Februari 2026. Adapun nas renungan untuk kita hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKI dari kitab Roma. Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 31. Namun saya hanya membacakan ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25 yang menjadi dasar renungan kita malam hari ini. Demikian dikatakan di sana, mari kita ikuti dengan saksama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Sedemikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, judul renungan kita, Kristus menjadi pendamaian kita. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Hubungan antara Allah dengan manusia rusak. Sehingga manusia itu jika hidup terus di dalam dosa, maka dia akan menikmati upah daripada dosa itu, yaitu kematian. Bagaimana kita mendapatkan kasih kemuliaan Allah itu kembali dalam kehidupan kita? Bagaimana bisa terbangun kembali hubungan yang baik dengan Allah? Jika kita dalam keberdosaan kita, di dalam segala keinginan daging, nafsu-nafsu duniawi, kita tidak bisa hidup melekat dengan Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang mulia, yang tidak kompromi dengan dosa. Lalu apakah manusia itu akan binasa? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Allah yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, Allah yang pemurah, Allah yang maha pengampun.
Rasul Paulus dalam kitab Roma ini menjelaskan bahwa Allah punya inisiatif untuk membangun hubungan baik kembali antara Allah dengan manusia. Dia tidak mau melihat manusia itu binasa, yang sangat dicintai dan diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Lalu dia datang menyatakan kasih kemurahannya seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Allah datang dengan cintanya menjangkau manusia yang dikasihinya. Karena kala diberikan pun aturan hidup, hukum Taurat untuk menata kehidupan manusia yang harus dilakukan dengan baik. Namun sekuat dan sehebat apapun, sebisa apapun manusia melakukan sepenuhnya hukum Taurat itu, tidaklah akan mampu menyelamatkan dia dari dosa dan kuasanya. Hanya karena pengorbanan Yesus Kristus sajalah, maka saya, Bapak Ibu semua, menerima berkat kasih kemurahan daripada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, pendamaian kita dengan Allah itu adalah inisiatif Allah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena hebat kita, bukan karena kebolehan kita, tapi inisiatif dari Allah saja untuk mengubah manusia yang tadinya musuh daripada Allah karena dosa menjadi sahabat Allah. Pendamaian itu berarti menutupi atau menghapus dosa, membebaskan manusia dari dosa dan sengatnya. Pendamaian itu berarti meredakan murka Allah, amarah Allah atas tindakan keberdosaan manusia, dan pendamaian itu diberikan dengan pengorbanan darah Yesus. Darah Yesus yang tertumpah, yang tercurah di bukit Golgota, memuaskan tuntutan keadilan Allah sehingga manusia dan Allah berdamai kembali. Pendamaian itu berarti kasih karunia, anugerah Allah yang diberikan dengan cuma-cuma. Sekali lagi, bukan karena kuat, hebat, gagah kita, tapi karena kasih anugerah Allah bagi setiap orang yang percaya. Dan kita ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah anak domba Allah yang kudus. Inilah berita sukacita besar itu, karena Allah sendirilah yang menyediakan supaya hubungan yang terputus baik kembali dan dipulihkan. Namun walaupun pemulihan keadaan dan itu semua diberikan Allah
secara gratis dan cuma-cuma diberikan kepada saya, Bapak, Ibu semua untuk menikmatinya. Namun dipastikan hanya orang yang percaya, hanya orang yang mengimaninya, mengimani bahwa Yesus adalah pendamaian dengan Allah. Hanya merekalah yang akan menikmatinya. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus saja yang ditentukan oleh Allah menjadi penerima berkat daripada pendamaian dari Allah itu. Hanya Yesus dan hanya Yesus, di luar Yesus tidak ada. Dan Yesus sendiri juga berkata bahwa hanya Dialah jalan, Dialah kebenaran, Dialah hidup, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mari tetaplah percaya, tetaplah hidup sungguh-sungguh di dalam Yesus. Hidup sesuai dengan kehendak-Nya, maka kita akan menikmati kelimpahan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selamat sentosa dari Allah, segala sumber rahmat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Betapa kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, yang tidak membiarkan kami hidup dalam dosa dan sengatnya. Engkau Yesus berinisiatif untuk menyelamatkan kami dengan memberikan putra-Mu Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Dan kami yang percaya kepadamu akan menerima selamat yang dari-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengimani hanya Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Bapa di atas segala Bapa, Raja di atas segala Raja, yang penuh cinta, kasih kepada setiap kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat cinta kasih-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami hingga hari ini dan terus ke depannya. Bapa di surga, biarlah juga seluruh umat kesayangan Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, apapun yang boleh dirasakan pada saat ini, baik suka maupun duka, baik waktu tenang ataupun tegang, atau apapun juga dalam doa dan harapnya, baik sakit maupun sehat, Tuhan, kepadamu kami berserah, kiranya Tuhan terus pelihara, jaga dan lindungi. Istirahat kami malam ini pun kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah malam ini pemulihan kesehatan, kekuatan, tenaga kami. Besok pagi kami siap menyambut berkat Tuhan, menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Di atas segalanya ampuni salah dosa pelanggaran kami Bapa, agar kami tetap layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.